Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayoga Pangsuryanto dengan NPM 2006092. Di sini saya akan melanjutkan tugas ke-8 dari kecerdasan buatan. Saya dari kelas G Informatika 2020. Nah, di sini saya mengambil salah satu artikel yaitu tentang klasifikasi jenis kelamin wajah bermasker menggunakan algoritma supervised learning. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya jenis-jenis dari learning itu sendiri. Yang pertama, di sini ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, dan yang ketiga ada semi supervised learning, dan yang keempat ada reinforcement learning. Nah, keempat jenis machine learning ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Nah, mungkin berikut penjelasannya dari keempat jenis-jenis learning tersebut. Nah, di sini saya hanya mengartikan sedikit saja. Nah, untuk yang pertama di sini ada supervised learning, yaitu metode dalam kecerdasan buatan di mana sistem AI dapat dilatih menggunakan dataset berlabel. Model AI belajar untuk memetakan input ke output yang benar dengan memanfaatkan contoh-contoh yang sudah diberi label. Kemudian yang kedua ada unsupervised learning, yaitu metode dalam kecerdasan buatan di mana sistem AI belajar secara mandiri tanpa menggunakan dataset berlabel. Model AI mencari pola, struktur, atau keterkaitan yang tersembunyi dalam dataset yang berlabel. Yang ketiga ada semi supervised learning, yaitu metode dalam kecerdasan buatan di mana sistem AI menggunakan kombinasi data berlabel dan tidak berlabel untuk pelatihan. Nah, yang keempat ada reinforcement learning, yaitu metode dalam kecerdasan buatan di mana sistem AI belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik bentuk hadiah atau hukuman. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan. Wajah manusia merupakan contoh data biometrik yang dimiliki setiap orang. Wajah manusia mengandung banyak informasi, diantaranya adalah bentuk wajah, warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut, dan beberapa atribut tambahan seperti jenggot, kumis, rambut, dan alis. Informasi biometrik ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait identitas manusia itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan data sampel citra wajah manusia berumur 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, tujuan penelitian ini mengklasifikasi jenis kelamin pada citra wajah manusia menggunakan masker. Adapun algoritma yang digunakan menggunakan supervised learning. Proses penelitian yang dilakukan mengumpulkan data sampel wajah manusia, melakukan tahapan training yang meliputi resize wajah, simpan data dalam array, ekstraksi fitur menggunakan FaceNet, training data, dan gender model. Melakukan tahapan testing yang meliputi akuisisi video data, ekstraksi video menjadi frame video, deteksi wajah, resize citra wajah, simpan data dalam array. Ekstraksi fitur menggunakan FaceNet, dan prediksi penentuan jenis kelamin. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi dalam menentukan jenis kelamin wajah manusia bermasker, menerapkan aplikasi algoritma supervised learning pada pengelolaan citra wajah manusia, dan dapat diterapkan pada deteksi wajah di jalan raya, daerah publik, dan pusat perbelanjaan. Nah, di sini ada kerangka kerja pemodelan klasifikasinya. Yang pertama di sini ada masukan latih, kemudian ke pembangunan model, ke penerapan model, kemudian ada keluaran data uji. Nah, ada algoritma pelatihan itu masuknya sama ke pembangunan model, ke penerapan model, dan keluaran data uji. Nah, untuk masukan data uji sama masuknya ke penerapan model dan keluaran data uji. Nah, di sini ada desain metode klasifikasinya, ada yaitu mulai ke tahap training, ada input dataset wajah bermasker, ada laki-laki dan perempuan, kemudian resize citra wajah, simpan data dalam array, ekstraksi fitur menggunakan FaceNet, kemudian training data dengan
KNN atau SPM atau random forest. Kemudian ke gender model, lalu ke prediksi jenis kelamin, lalu hasil jenis kelamin, dan selesai. Nah, untuk selanjutnya ada tahap testing, yaitu kita mulai, kemudian akuisisi video data, ekstraksi video menjadi frame, kemudian frame video, kemudian deteksi wajah pada frame video, kemudian desain citra wajah, simpan data dalam array, kemudian ekstraksi fitur menggunakan fastnet, kemudian prediksi jenis kelamin, kemudian hasil jenis kelamin, dan selesai. Nah, di sini ada contoh pada akuisisi data dan processing data. Nah, ini contoh dalam penelitiannya, ada laki-laki, ada perempuan, dan ada non-face. Nah, untuk tabel eksperimennya yaitu yang pertama menggunakan metode KNN. Nah, di sini bisa dilihat ada nilai K yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian algoritma jaraknya ada Euclidean distance, kemudian sampai Manhattan distance. Akurasi trainnya yaitu 100 sampai dengan 98,25 dan akurasi tesnya itu 100 sampai 98. Nah, kemudian yang kedua ada tabel eksperimen metode SVM. Ada channel SVM-nya yaitu RBF, polinominal, dan linear, dan untuk akurasi trainnya yaitu 99,25 sampai 100 dan akurasi tesnya 99 sampai 100. Kemudian tabel yang ketiga yaitu eksperimen metode random forest. Nah, di sini ada jumlah pohon dari 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian ada kriterionnya yaitu gini, entropi gini. Kemudian ada entropi gini, ada entropi gini, dan entropi. Nah, untuk akurasi trainnya yaitu 100 semua, dan akurasi tesnya ada yang 10 itu 89, kemudian 95, 94, 95, 96, 97, 97, 99, 98, dan 100. Nah, mungkin itu sedikit resume dari jurnal yang saya pilih. Nah, untuk kesimpulannya, jadi pengujian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerangan algoritma supervised learning dapat bekerja dengan baik untuk klasifikasi wajah bermasker dilihat dari hasil akurasi yang diperoleh. Klasifikasi ini membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan ketika wajah manusia tersebut menggunakan masker. Pada sistem pengenalan jenis kelamin wajah bermasker, hasil training terbaik masing-masing metode KNN, SVM, Random Forest digunakan sebagai testing pada data video. Nah, pada penelitian ini, pengukuran yang dilakukan termasuk pengukuran akurasi, menghitung kecepatan deteksi pada setiap frame. Model yang paling akurat dan tercepat dapat digunakan pada deployment website menggunakan library Flash dan Python. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan nilai pengujian menggunakan metode KNN, nilai akurasi train di atas 87% dan akurasi tes di atas 96%. Nah, pengujian menggunakan metode SPM didapatkan akurasi train di atas 99% dan akurasi tes di atas 98%. Kemudian pengujian menggunakan metode Random Forest didapatkan akurasi train 100% dan akurasi tes di atas 88%. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan data sampel wajah bermasker lebih banyak lagi yang dapat diklasifikasikan dengan menggunakan algoritma yang dapat dikombinasikan seperti menggunakan CNN dan support vector machine. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.